Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Asyifa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Pak Arif Rahman Ibrahim dalam pembelajaran akidah akhlak syariah atau yang disingkat dengan A2S. Alhamdulillah Bapak baru selesai olahraga. Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Baik, kita langsung mulai saja. Materi kita hari ini akan membahas tentang sebelumnya Bapak mau istirahat dulu dan mandi, tentunya sarapan dan ganti pakaian, lalu kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Arif dalam pembelajaran A2S. Materi kita hari ini yaitu tentang akhlak terpuji. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anakku, akhlak terpuji yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tawakal. Tawakal berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pasrah atau menyerah. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah pasrah ataupun menyerah terhadap hasil usaha ataupun pekerjaan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bentuk-bentuk tawakal. Di antaranya yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melaksanakan aktivitas dengan niatan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh kepuasan lahir ataupun batin karena mereka menyerahkan sepenuhnya usaha ataupun pekerjaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kemudian akhlak terpuji yang kedua yaitu ada yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar menurut bahasa artinya memilih atau berusaha, sedangkan menurut istilah adalah berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk meraih sesuatu cita-cita ataupun sesuatu yang kita inginkan. Nah, adapun bentuk-bentuk ikhtiar, yang pertama, orang yang berikhtiar maka dia akan selalu semangat dalam melakukan aktivitas apapun demi mencapai cita-cita ataupun keinginannya. Kemudian bentuk ikhtiar yang kedua yaitu tidak pernah mudah menyerah dan tidak pernah berputus asa. Sementara bentuk ikhtiar yang ketiga yaitu disiplin dan senantiasa bertanggung jawab. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang senantiasa berikhtiar maka mereka akan memperoleh dampak positifnya. Yang pertama, terhindar dari sikap malas. Dampak positif memiliki sifat ikhtiar yang kedua yaitu senantiasa mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang senantiasa memiliki sikap ikhtiar maka mereka dapat mengambil hikmah dari setiap apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kalian sekarang sudah menginjak kelas 6 dan sebentar lagi akan memasuki sekolah yang baru yaitu ke SMP. Tentunya setiap diri kita memiliki cita-cita ataupun keinginan untuk masuk ke SMP ataupun pesantren yang kita inginkan. Maka harus ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Di antaranya belajar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir setelah kita ikhtiar atau berusaha baru kita bertawakal, artinya memasrahkan apa yang kita lakukan, hasil belajar kita, doa-doa kita, menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antara ikhtiar dan tawakal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.